Halo, generasi muda yang penuh ambisi. Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya akan membahas tips dan trik untuk membuat gaji kamu bekerja lebih keras. Bayangkan gajimu sebagai sebuah kebun yang subur. Kamu adalah petaninya dan tugasmu adalah mengolah panen agar hasilnya melimpah. Seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, sang maestro investasi. Jangan simpan apa yang tersisa setelah belanja, tetapi belanjakan apa yang tersisa setelah menabung. Nah, mari kita olah kebun gajimu dengan 7 langkah cerdas ini. Dengan mempraktikkan prinsip ini, kamu dapat memastikan bahwa gaji kamu tidak hanya habis begitu saja, tetapi juga dikelola dengan bijaksana untuk mencapai tujuan keuanganmu. Pertama, buat anggaran yang detail. Membuat anggaran yang detail merupakan langkah pertama dalam mengelola keuangan dengan efektif. Mirip dengan memiliki peta kebun untuk panduanmu. Dalam anggaran tersebut, catat semua pemasukan dan pengeluaran dengan detail, sehingga kamu bisa memiliki gambaran yang jelas tentang kemana saja aliran keuanganmu mengalir. Pertama-tama, identifikasi semua sumber pemasukan, termasuk gaji, penghasilan pasif, atau pendapatan lainnya. Selanjutnya, catat semua pengeluaran, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi, hingga pengeluaran lainnya seperti hiburan dan belanja yang tidak penting. Dengan cara ini, kamu dapat melihat dengan jelas bagaimana uangmu dialokasikan setiap bulan. Dengan memiliki anggaran yang detail, kamu dapat mengidentifikasi area-area di mana kamu bisa menghemat atau mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Misalnya, jika kamu menyadari bahwa sebagian besar uangmu digunakan untuk makan di luar, kamu bisa mempertimbangkan untuk memasak di rumah sebagai alternatif yang lebih hemat. Selain itu, anggaran yang detail juga membantu kamu untuk menghindari pengeluaran yang berlebihan dan membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Dengan memiliki gambaran yang jelas tentang keuanganmu, kamu dapat mengelola uangmu dengan lebih efisien dan menghindari masalah keuangan di masa depan. Selalu penting untuk memperbarui dan meninjau kembali anggaranmu secara berkala, terutama ketika ada perubahan dalam situasi keuangan atau gaya hidup. Ini memungkinkan kamu untuk tetap berada di jalur yang benar dan membuat penyesuaian yang diperlukan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, membuat anggaran yang detail adalah langkah penting dalam mengelola keuangan secara efektif. Dengan memiliki panduan yang jelas tentang pengeluaran dan pemasukanmu, kamu dapat mengambil kendali atas keuanganmu dan mencapai tujuan keuanganmu dengan lebih mudah. 2. Prioritaskan tabungan dan investasi. Memprioritaskan tabungan dan investasi adalah langkah penting dalam memastikan kesehatan keuanganmu. Mirip dengan memberi nutrisi pada tanaman dengan menyiramnya. Sisihkan minimal 10-20% dari gajimu untuk tabungan dan investasi, sehingga kamu dapat membangun cadangan dana darurat dan merencanakan masa depan keuangan yang lebih baik. Tabungan adalah fondasi keuangan yang kuat, mirip dengan akar tanaman yang stabil. Dengan memiliki dana darurat yang cukup, kamu dapat mengatasi kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendesak tanpa harus bergantung pada utang. Sisihkan sebagian dari penghasilanmu setiap bulan ke dalam tabungan darurat dan jangan menggunakan dana tersebut kecuali dalam situasi darurat yang sesungguhnya. Investasi di sisi lain mirip dengan memberi nutrisi tambahan pada tanaman untuk memperkuat pertumbuhannya. Dengan mengalokasikan sebagian dari gajimu untuk investasi, kamu dapat memanfaatkan potensi pertumbuhan keuangan jangka panjang. Pilihlah instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuanganmu, seperti saham, obligasi, atau reksadana. Dengan memprioritaskan tabungan dan investasi, kamu dapat membangun keamanan finansial dan merencanakan masa depan yang lebih cerah. Ini memberikan kamu kekuatan finansial untuk menghadapi tantangan dan mencapai tujuan keuangan jangka panjangmu. Selalu ingat untuk konsisten dalam menyisihkan sebagian dari penghasilanmu untuk tabungan dan investasi setiap bulan, karena itu adalah investasi dalam dirimu sendiri dan masa depanmu yang lebih baik. 3. Kurangi utang konsumtif.
Mengurangi utang konsumtif adalah langkah penting dalam mengelola keuangan dengan bijaksana. Mirip dengan mengendalikan gulma yang dapat merusak panenmu, utang yang tidak terkendali dapat mengganggu stabilitas keuanganmu dan menghambat pertumbuhan kekayaanmu. Oleh karena itu, penting untuk menghindari utang untuk hal-hal yang tidak bertambah nilainya. Utang konsumtif seringkali digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumsi atau keinginan yang tidak memberikan pengembalian investasi yang berarti. Contohnya termasuk utang kartu kredit atau pinjol untuk membeli barang-barang atau liburan yang tidak diperlukan. Meskipun meminjam uang mungkin terasa mudah pada saat itu, namun jika tidak dikelola dengan bijaksana, utang tersebut dapat tumbuh menjadi beban finansial yang berat. Untuk menghindari jebakan utang konsumtif, penting untuk selalu bertanya pada diri sendiri apakah pembelian tersebut benar-benar diperlukan dan memberikan nilai tambah yang signifikan. Alih-alih menggunakan utang untuk memenuhi keinginan yang sementara, lebih baik sisihkan uangmu untuk tabungan atau investasi yang dapat meningkatkan kekayaanmu secara keseluruhan. Selain itu, pertimbangkan untuk menggunakan pendekatan cash only dalam pembelian barang-barang non-esensial. Dengan cara ini, kamu dapat menghindari jebakan utang kartu kredit atau pinjol dan hanya menghabiskan apa yang memang ada dalam anggaranmu. Dengan mengurangi utang konsumtif, kamu dapat memastikan bahwa keuanganmu tetap sehat dan fokus pada pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Ingatlah bahwa setiap keputusan keuangan yang kamu buat akan memengaruhi keadaan finansialmu di masa depan. Jadi, pastikan untuk membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. 4. Diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi merupakan strategi yang mirip dengan menanam berbagai jenis tanaman dalam kebun. Dengan memiliki beragam investasi, kamu dapat membuat kebun keuanganmu menjadi lebih tahan banting terhadap fluktuasi pasar dan risiko investasi. Diversifikasi investasi memungkinkan kamu untuk menyebarkan risiko investasimu di berbagai instrumen, sehingga jika salah satu investasi mengalami penurunan nilai, yang lainnya masih dapat memberikan perlindungan. Misalnya, alih-alih hanya menginvestasikan uangmu dalam satu saham atau satu jenis aset, cobalah untuk menciptakan portofolio yang mencakup saham, obligasi, reksadana, dan properti. Selain itu, diversifikasi juga memungkinkan kamu untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi dan geografis. Misalnya, jika suatu sektor mengalami perlambatan, investasi kamu di sektor lain yang sedang berkembang mungkin tetap memberikan pengembalian yang positif. Namun, perlu diingat bahwa diversifikasi tidak sepenuhnya menghilangkan resiko investasi, tetapi hanya mengurangi exposure terhadap resiko tertentu. Oleh karena itu, penting untuk tetap melakukan penelitian yang cermat dan mengelola portofolio investasi dengan bijaksana. Dengan diversifikasi investasi, kamu dapat membangun fondasi keuangan yang kuat dan menciptakan perlindungan terhadap fluktuasi pasar yang tak terduga. Ingatlah untuk selalu melakukan peninjauan berkala terhadap portofolio investasimu dan membuat penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan tujuan keuanganmu. 5. Siapkan dana darurat. Seperti yang sudah kita bahas tadi, menyiapkan dana darurat adalah langkah penting dalam mengelola keuangan dengan bijaksana. Mirip dengan memiliki pagar di sekitar kebunmu untuk melindungi dari serangan tak terduga, dana darurat merupakan cadangan keuangan yang disiapkan khusus untuk menghadapi kejadian tak terduga atau situasi darurat yang mungkin terjadi, seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau biaya medis yang mendesak. Idealnya, dana darurat sebaiknya mencakup minimal 6 bulan pengeluaran bulananmu. Dengan memiliki dana darurat yang cukup, kamu dapat mengatasi krisis keuangan tanpa harus bergantung pada utang atau menjual aset yang berharga. Untuk membangun dana darurat, mulailah dengan menentukan jumlah pengeluaran bulananmu dan mengalihkan dengan 6 bulan. Selanjutnya, sisihkan sebagian dari penghasilanmu setiap bulan ke dalam rekening tabungan khusus untuk dana darurat. Pastikan dana tersebut mudah diakses tetapi tidak terlalu mudah untuk diambil agar kamu tidak tergoda untuk menggunakannya untuk kebutuhan yang biasa saja. Selain itu, perbarui dan tinjau kembali dana daruratmu secara berkala, terutama ketika terjadi perubahan dalam situasi keuangan atau gaya hidup.
Misalnya, jika kamu menikah, memiliki anak, atau mengalami peningkatan pengeluaran lainnya, kamu mungkin perlu menyesuaikan target dana daruratmu sesuai dengan kebutuhan baru. Dengan memiliki dana darurat yang memadai, kamu dapat merasa lebih tenang dan siap menghadapi segala kemungkinan yang mungkin terjadi dalam kehidupan. Ini memberikan perlindungan finansial yang penting dan memastikan bahwa kebun keuanganmu tetap terlindungi dari gangguan eksternal yang tak terduga. 6. Belanja dengan bijak. Belanja dengan bijak adalah kunci dalam mengolah keuangan secara efektif. Mirip dengan memilih bibit yang berkualitas dan harga terbaik untuk kebunmu. Saat berbelanja, penting untuk melakukan perbandingan harga dan memastikan bahwa kamu mendapat nilai terbaik untuk setiap pembelian yang kamu lakukan. Hindari tergoda oleh diskon palsu atau penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Salah satu cara untuk berbelanja dengan bijak adalah dengan melakukan riset sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu. Bandingkan harga dari berbagai pengecer atau platform online lainnya untuk memastikan bahwa kamu mendapatkan harga terbaik untuk produk yang kamu inginkan. Selain itu, pertimbangkan juga kualitas produk dan ulasan dari pembeli sebelum membuat keputusan pembelian. Buatlah daftar belanja sebelum pergi berbelanja dan tetap berpegang pada anggaran yang telah ditetapkan. Dengan cara ini, kamu dapat menghindari pengeluaran impulsif atau membeli barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Selalu ingat bahwa belanja dengan bijak bukan hanya tentang mendapatkan barang dengan harga murah, tetapi juga tentang memastikan bahwa kamu mendapatkan nilai terbaik untuk uangmu. Faktor-faktor seperti kualitas produk, kebutuhan pribadi, dan keuangan secara keseluruhan harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan pembelian. Dengan belanja yang bijak, kamu dapat menghemat uang dan mengelola keuanganmu dengan lebih efisien. Ini membantu kamu untuk tetap berada di jalur anggaran dan mencapai tujuan keuanganmu dengan lebih mudah. Terakhir, edukasi keuangan terus-menerus. Edukasi keuangan terus-menerus merupakan langkah penting dalam mengolah keuangan dengan bijaksana. Mirip dengan petani yang terus belajar untuk meningkatkan hasil panennya. Untuk memperluas pengetahuan keuanganmu, luangkan waktu untuk membaca buku-buku, mengikuti seminar, atau bahkan bergabung dengan komunitas keuangan. Membaca buku-buku tentang keuangan pribadi, investasi, atau manajemen keuangan dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantumu mengembangkan strategi keuangan yang lebih baik. Carilah buku-buku yang ditulis oleh para ahli atau praktisi terkemuka di bidang keuangan untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Selain itu, menghadiri seminar atau lokakarya tentang keuangan dapat memberikanmu kesempatan untuk belajar langsung dari para ahli. Banyak seminar keuangan yang ditawarkan secara online atau secara lokal di komunitasmu, sehingga kamu dapat dengan mudah mengaksesnya. Bergabung dengan komunitas keuangan juga dapat menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan dukungan dan saran dari sesama individu yang memiliki minat yang sama dalam mengelola keuangan mereka. Kamu dapat berbagi pengalaman, bertukar ide, dan mendapatkan wawasan baru tentang cara mengolah keuangan dengan lebih baik. Dengan terus memperbarui pengetahuanmu tentang keuangan, kamu dapat mengembangkan strategi keuangan yang lebih baik dan membuat keputusan yang lebih cerdas tentang uangmu. Edukasi keuangan terus-menerus memungkinkan kamu untuk tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai tujuan keuanganmu dan meningkatkan kesejahteraan finansialmu secara keseluruhan. Kesimpulannya, dengan mengikuti 7 langkah-langkah di atas, kebun gajimu akan tumbuh subur dan berbuah lebat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.